Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di awal minggu ini. Setiap hari baru selalu membawa kesempatan baru, bukan hanya untuk bekerja dan berjuang, tapi juga untuk bertumbuh dalam iman. Hidup orang percaya itu ibarat perjalanan panjang. Ada saat kita berlari, ada saat kita melangkah pelan, bahkan kadang kita berhenti sejenak karena lelah. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti menumbuhkan kita, selangkah demi selangkah. Pagi ini, mari kita renungkan firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 5-7 tentang 7 langkah pertumbuhan iman. Tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sahabat terkasih, semuanya dimulai dari iman. Iman adalah fondasi. Tanpa iman, semua langkah berikutnya tidak akan berdiri kokoh. Kadang iman itu sederhana. Berani memulai hari dengan percaya Tuhan akan menuntun. Tapi justru dari kesederhanaan itulah kekuatan besar muncul. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Setiap Senin pagi, Tuhan memanggil kita untuk melangkah dengan iman, meski belum tahu apa yang akan terjadi minggu ini. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Artinya, iman harus tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kebajikan bukan hanya soal berbuat baik saat dilihat orang, tapi tetap benar saat tidak ada yang melihat. Itu artinya, jujur saat bekerja, sabar saat diabaikan, tetap lembut meski disakiti. Kebajikan adalah cermin yang menunjukkan siapa Tuhan yang kita percayai. Sahabat terkasih, iman tanpa pengertian bisa membuat kita goyah. Karena itu, Petrus menulis, tambahkanlah kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan rohani bukan sekadar hafalan ayat, tapi mengenal hati Tuhan. Setiap kali kita membaca Alkitab, kita sedang mengenal karakternya. Dari sanalah muncul kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang benar di tengah dunia yang membingungkan. Sahabat terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang petani yang menanam pohon bambu. Setiap hari ia menyiram, memberi pupuk, dan merawatnya dengan tekun. Namun selama 5 tahun pertama, tidak ada tanda-tanda pertumbuhan, hanya batang kecil yang seolah tidak berubah. Tapi di tahun ke-6, bambu itu tumbuh lebih dari 15 meter hanya dalam beberapa minggu. Mengapa begitu? Karena selama 5 tahun pertama, akar-akar bambu itu tumbuh ke dalam tanah. Kuat, dalam, dan kokoh. Begitulah juga iman kita. Terkadang kita merasa tidak ada kemajuan. Doa kita seolah tak dijawab. Padahal Tuhan sedang menumbuhkan akar iman yang dalam, supaya nanti saat kita bertumbuh, kita tidak mudah tumbang. Sahabat terkasih, setelah pengetahuan, Petrus berkata, tambahkanlah penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Inilah dua hal yang membuat iman kita tahan lama. Tanpa penguasaan diri, kita mudah jatuh. Tanpa ketekunan, kita mudah menyerah. Ketekunan tidak tumbuh dalam kenyamanan, tapi dalam proses. Mungkin minggu ini kita menghadapi tantangan, pekerjaan berat, keluarga yang tidak mudah, atau hati yang sedang lemah. Tapi Tuhan berkata, tetaplah tekun, karena di balik ketekunan
ada pengharapan yang sedang dibentuk. Sahabat terkasih, ketekunan yang diuji akan melahirkan kesalehan, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Dan dari kesalehan lahirlah kasih. Kasih adalah puncak dari semua pertumbuhan rohani. Kasih membuat iman menjadi nyata, mengubah keegoisan menjadi empati, dan menjadikan hidup kita beraroma Kristus. Tanpa kasih, iman hanyalah teori. Dengan kasih, iman menjadi terang yang menyala bagi dunia. Sahabat terkasih, suatu kali seorang pengrajin batu melihat batu kecil di tepi jalan. Batu itu keras, kotor, dan tampak tidak berharga. Tapi sang pengrajin itu membawa pulang. Hari demi hari batu itu dipahat, digosok, dan dibentuk. Awalnya batu itu menjerit kesakitan, tapi setelah proses panjang, ia berubah menjadi perhiasan yang indah. Demikian juga Tuhan membentuk kita. Iman kita dipahat lewat ujian, ketekunan dibentuk lewat waktu, dan kasih lahir lewat pengalaman. Setiap proses itu membuat kita semakin menyerupai Kristus. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi yang baru dan firman yang mengajarkan kami untuk bertumbuh dalam iman. Ajar kami menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih dalam setiap langkah hidup kami. Ketika kami lelah, ingatkan bahwa Engkau sedang bekerja. Ketika kami diuji, kuatkan kami agar tetap tekun. Kami mau menjadi pribadi yang terus bertumbuh dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Kalau renungan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.